Halo, selamat siang semuanya, dimana saja berada sobat semuanya. Dan selamat beristirahat siang ini. Yang mana belum makan siang, silahkan makan dulu agar kuat, agar ada tenaganya untuk menghadapi kenyataannya, guys. Karena di dalam kita berkreator, kita memerlukan yang namanya ekstra kesabaran yang sangat tinggi. Dan juga kita sangat memerlukan yang namanya ketekunan ya guys, ketekunan di dalam kita berkarya dan ketekunan kita dalam berinteraksi, sehingga kita bisa dikenali oleh banyak kreator-kreator lainnya. Dan juga kita harus mengetahui mengenai tentang cara-cara yang sehat, cara-cara yang tidak sehat, ataupun juga cara-cara yang tidak diperbolehkan, ataupun juga yang diperbolehkan tetapi tidak sehat. Banyak ya guys, dan yang sering kali kita lakukan itu hal-hal yang diperbolehkan tetapi bisa berdampak negatif atau berdampak sakit pada akun kita. Ya, seperti saat ini atau dari dulunya hingga saat ini, itu banyak sekali kreator-kreator pemula yang tidak memahami tentang seluk-beluk untuk menjadi konten kreator di Facebook itu seperti apa. Sehingga banyak saja para kreator-kreator pemula yang melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak selayaknya dilakukan. Karena dari beberapa banyak edukasi yang ada dan juga penyampaian orang-orang yang katanya yang dianggap suhu atau disuhukan, itu tidak semuanya ataupun tidak semestinya kita percaya langsung. Karena yang mereka sampaikan itu belum tentu benar, hanya saja keberuntungan berpihak kepada mereka. Dan juga kita jangan mudah percaya, dan juga kita jangan mudah percaya kepada mereka ataupun apa-apa yang mereka edukasikan ataupun yang mereka tutorialkan lalu kita kerjakan, ataupun apa yang mereka lakukan lalu kita ikuti. Tidak semestinya begitu. Karena ada juga yang menyesatkan, ataupun ada juga yang benar-benar membimbing kita untuk menuju kesuksesan. Karena setiap pengusaha itu takkan semudah itu untuk memberikan tips-tips keberhasilan mereka ataupun rahasia-rahasia mereka sehingga mereka sukses hingga saat ini. Ya, seperti contoh mengenai tentang interaksi. Begitu banyak interaksi yang dilakukan. Begitu banyak interaksi yang dilakukan tanpa mempelajari hal-hal yang tidak direkomendasikan oleh Meta. Bahkan juga interaksi yang kata Meta itu diperbolehkan, itu memang benar diperbolehkan, tetapi ada batasan-batasannya. Sehingga yang diperbolehkan itu apabila kita lakukan terus-menerus atau berlebihan, itu berdampak buruk pada perkembangan akun kita. Dan juga kita harus bisa menargetkan seberapa banyak kita berinteraksi di dalam satu hari atau di dalam satu waktu kita berinteraksi.
Jangan sampai kita berinteraksi secara barbaran. Berinteraksi secara barbar itu dengan kalimat-kalimat atau dengan cara-cara yang diperbolehkan, tetapi karena barbar ataupun kita itu terlalu bersemangat sehingga itu bisa juga mempengaruhi pada akun kita atau yang bisa dikenakan yang namanya pembatasan. Dan juga mengenai tentang kalimat-kalimat, begitu banyak kalimat-kalimat yang mesti kita perhatikan. Bukan berarti kalimat-kalimat yang diperbolehkan itu tidak berdampak negatif. Pasti ada dampak negatifnya. Maka dari itu berinteraksilah dengan kalimat-kalimat yang berkualitas, dengan kalimat-kalimat yang menarik. Kalau bisa kita usahakan ya minimal dalam berkomentar atau berinteraksi itu ya kita usahakanlah lebih dari 10 karakter. Jangan hanya satu kata hadir, salam interaksi. Itu memang diperbolehkan, tetapi jika terus-terusan dilakukan, itu bisa dikatakan tidak relevan atau itu bisa spam. Kenapa? Karena dengan kata-kata yang sama yang sering kali diulang-ulang, itu bisa saja kita dikatakan sebagai akun yang dikendalikan oleh robot atau sistem. Nah, di situ kita bisa dikatakan tidak relevan, bisa terkena spam, bahkan juga kita bisa dikatakan sebagai kreator konten yang tidak konsisten. Terlebih lagi dikatakan konten kreator yang tidak profesional. Sedangkan di Facebook ini itu ternama dengan sebutan mode profesional yang mengajarkan kita bagaimana tentang tata cara kerja yang profesional. Terlebih lagi di dalam profesional itu ada yang namanya konsisten. Kalau kita konsisten, itulah yang namanya kerja profesional. Dan untuk para pemula-pemula, janganlah berputus asa dan jangan terlalu berpikir untuk mengejar yang namanya FYP. FYP atau yang dikatakan FYP. FYP itu for you fact. Nah, itulah artinya for you fact atau perkembangan pada apalah itu namanya for you fact, bahasa Inggrisnya itu kita pun juga kurang tahu ya. Kalau fact itu kalau nggak salah termasuk halaman lah itu atau apapun, saya lupa juga atau artinya karena kita juga tidak begitu mengerti bahasa Inggris ya. For you itu kan untuk kamu, fact itu apa ya, fake fage udah lupa artinya. Mungkin sobat semua mengertilah yang namanya for you fight, for you pag atau for you pagi. Dan juga jangan buru-buru dengan follower kita yang hanya standar di bawah 5.000 atau di bawah 10.000. Yang kita pikirkan loh kok nggak FYP. Dengan follower kita yang rendah di bawah 10.000 atau di bawah 5.000, kita berpikir kok nggak FYP. Jangan berpikir begitu, karena FYP itu tidak semestinya untuk kita para pemula, tidak semestinya untuk para akun-akun yang sudah besar. FYP itu tergantung pada konten kita, kualitas konten kita apakah menarik. Jika menarik dengan akun kecil pun bisa juga FYP. Tetapi dengan akun besar pun akan sulit juga FYP kalau konten kita itu kualitasnya buruk.
Dan FYP itu tidak menjamin menghasilkan. Jadi teruslah berjuang untuk para pemula dan teruslah jalani setiap tahap demi tahap untuk menuju keberhasilan. Karena di dalam berkreator itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ini jujur ya guys, saya dulu pernah menjadi atau pernah punya akun YouTube. Di tahun 2010 saya sudah pernah konten di YouTube, atau yang lebih tenarnya sekarang itu dikatakan YouTuber. Itu selama 2 tahun guys saya merintis menjadi seorang YouTuber, itu tidak ada hasil sama sekali. Tidak ada hasilnya. Dan setelah mulai berhasil, mulai melangkah, naik, berkembang, nah tiba-tiba akun saya itu ternyata ada masalah. Karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan, begitu banyak hal-hal di luar kebijakan, di luar kebijakan ataupun di luar apa itu namanya rekomendasi YouTube, sehingga akun saya tidak diperbaiki, tidak bisa dipulihkan. Oh maaf guys, tidak bisa dipulihkan, dan akun saya benar-benar diblokir atau dihilangkan dari Facebook, dari YouTube guys. Dan setelah itu kita lama istirahat di perkontenan YouTube, lalu kita membangun channel lagi di tahun 2018, dan hingga kini guys belum monetisasi. Bayangkan dari tahun 2017 hingga sekarang. Nah, jadi untuk para teman-teman yang sekarang ini berkreator di Facebook, saya akui kalau di Facebook ini lebih mudah ya, lebih simpel daripada di YouTube. Karena di Facebook ini hanya memenuhi syarat-syaratnya saja kita sudah bisa dimonetisasi. Dan juga untuk memenuhi syarat itu tidak sesulit di akun YouTube. Karena akun YouTube itu ada yang namanya kejar jam tayang sekian ribu jam, ada yang namanya harus memiliki subscriber 1000 subscriber, itu sangat sulit. Jangankan untuk 1000 subscriber, kalau di YouTube 100 subscriber aja itu sulit, belum tentu bisa dapat dalam waktu 1 bulan. Kalau di Facebook kita hanya perlu 500 teman dengan usia akun di Facebook profesional itu selama 30 hari. 30 hari usia pertemanan kita sebanyak 500, itu iklan, itu konten real kita itu sudah bisa dimonetisasi. Tidak sama dengan di YouTube. Dan juga ada yang hingga kini akun yang sudah besar-besar belum ada yang namanya monetisasi satupun, baik itu reel, video panjang, foto ataupun teks. Nah itu yang perlu diperhatikan, apa kesalahannya, pasti ada. Biasanya itu seringkali menggunakan video-video atau reel yang menggunakan audio musik yang berlisensi atau background, ataupun musik-musik yang disediakan oleh sistem-sistem Facebook. Dan semua itu terkadang itu memang diperbolehkan atau direkomendasikan, tetapi ada dampak negatifnya. Maka dari itu sobat semua, telitilah sebelum benar-benar melangkah, diteliti mulai dari akunnya, setelah itu dari konten-kontennya,
dari fitur-fiturnya semuanya diteliti, mulai dari akun itu seperti profil, seperti biodata, semuanya harus diperhatikan agar nanti tidak mengalami kendala atau kesulitan jika seandainya akunnya berkembang besar, begitu banyak monetisasi yang masuk atau kejora yang masuk. Jadi nanti itu tidak mempersulit kita di dalam menerima pembayaran. Dan juga jangan mudah putus asa hanya karena 1 bulan 2 bulan konten. Kenapa kok nggak FYP? Ya itulah yang namanya perjalanan ataupun perjuangan untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Dan pesan saya, tetaplah semangat, karena kita sama-sama pemula, tetap saling support. Tetaplah saling berinteraksi, karena sesama pemula inilah yang harus benar-benar saling mensupport, dari pemula mensupport ke pemula yang lainnya. Karena kalau orang yang sudah akunnya yang besar-besar itu, jangankan untuk mensupport kita, ketika kita hadir saja di atau berinteraksi di kolom komentar postingan mereka, ditanggapin aja enggak sama sekali, apalagi mau dibalas. Karena dari mereka itu kebanyakan mereka membalasnya melalui jalur kejora, bukan jalur kolom komentar lagi. Di jalur kolom komentar itu pun diperhatikan, mereka akan menganalisis komentar-komentar yang berkualitas, yang menarik, bukan komentar-komentar yang secara pasaran sudah berhamburan dengan kata-kata salam kenal kakak, izin mampir, salam interaksi ya kakak, semoga sukses selalu. Itu sudah kata-kata yang sangat banyak sekali, bahkan itu sudah sangat membosankan untuk dibaca. Tentunya mereka akan mencari kata-kata yang lebih berkualitas, yang menyenangkan. Itulah fakta-faktanya. Jika Anda tidak percaya, Anda silahkan buktikan. Bahkan kata-kata yang berkualitas pun kalau kita hanya mampir 1 kali, 2 kali, bahkan 10 kali pun belum tentu juga kita ditanggapin oleh mereka. Intinya untuk sobat semua, kita tetap semangat, tetaplah berjuang, dan jangan berhenti di tengah jalan. Dan patuhi segala kebijakan-kebijakan, dan jangan melanggar. Dan tetaplah pada tujuan awal, fokus pada konten, dan jangan fokus memikirkan apa-apa yang ada yang lain seperti tantangan mingguan. Fokuslah untuk berkonten, perbaiki konten dan kualitasnya agar menarik para peminat, sehingga banyak audiennya banyak, maka kemungkinan besar akan FYP. Oke guys, selamat siang.